Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Saat ini khotbah online diambil di Kebun Kopi Kemuning, satu tempat yang indah, satu tempat yang sejuk, sehingga banyak dikunjungi oleh wisata-wisata untuk ada di tempat ini. Dan gedung ini dipakai untuk yoga ada, untuk futsal ada, lalu untuk kegiatan-kegiatan lain ada. Maka jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang kepingin ke tempat sejuk, saya sarankan ke Kebun Kopi Kemuning. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat belajar tentang firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hati kami yang telah kami buka untuk kuasa firman-Mu, agar firman-Mu menjelaskan kepada kami, menerangkan kepada kami juru selamat yang telah Kau kirimkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan segalanya untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Mari kita konsentrasi, kita belajar tentang keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Sejak dosa masuk ke dalam pribadi Hawa dan Adam, Allah langsung siapkan penyelamat yang nantinya akan dikirim oleh Allah. Lalu berita ini diberitakan oleh para nabi. Dari nabi satu ke nabi lain. Yang intinya keselamatan itu penting bagi manusia. Dan keselamatan ini sudah disiapkan oleh Allah. Sehingga siapa yang tidak menerima juru selamat itu, maka tidak ada jalan lain. Mereka tidak akan menikmati keselamatan. Kita akan ambil seorang nabi yang hidupnya kira-kira 100 tahun sebelum Yesus, yang telah menubuatkan tentang hadirnya juru selamat yang harus diterima oleh manusia yang mau mempelajarinya. Hari ini tema yang kita miliki adalah mengenal secara pribadi. Mengenal secara pribadi. Kita akan buka Sakarya 9 ayat 9. Sakarya 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nabi Sakarya sudah menulis sedemikian jelas bahwa hai putri Sion, hai Yerusalem, bersorak-soraklah karena rajamu akan masuk ke Yerusalem. Nah, dari ini Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Yohanes menuliskan bahwa sebelum Paskah, kira-kira kurang seminggu Paskah, Yesus masuk ke Yerusalem seperti seorang raja yang disambut, yang dielu-elukan oleh masyarakat. Mereka mengambil daun palem,
lalu mulai dilambai-lambaikan. Tanda bahwa mereka menyambut raja mereka. Bahkan ada beberapa orang yang melepas bajunya, diletakkan di depan keledai, supaya keledai yang ditumpangi Yesus itu tidak menginjak tanah sebagai penghormatan. Mereka menghormati. Mereka mengatakan, mereka bersorak, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Mereka mengakui. Mereka menerima Yesus saat itu. Karena Yesus mau masuk ke Yerusalem. Matius 21 ayat 9. Orang banyak yang berjalan di depannya dan yang mengikutinya berseru, Hosana, anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di surga yang maha tinggi. Nah, Hosana yang memberikan keselamatan itu adalah anak Daud, yaitu raja yang memiliki karakter lemah, lembut, sudah ditulis. Sehingga pada saat itu gegap gempita. Menjelang masuk Yerusalem gegap gempita. Semua orang bersorak-sorai, sukacita karena Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Lukas 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus menjelang masuk Yerusalem. Yesus menangis. Kenapa Yesus menangis? Karena kota Salem, kota damai, akan menjadi kota durhaka. Kota Salem yang dikatakan sebagai kota suci, yang di situ pernah berdiri kerajaan Daud, yang di situ ada bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang menjadikan lambang damai. Kenyataannya seminggu kemudian menjadi kota durhaka. Kenapa kota durhaka? Karena seminggu kemudian Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus dipukuli, Yesus dicaci maki. Bahkan klimaksnya Yesus dibawa ke Golgota, ke kayu salib. Nah, ini sudah melambangkan satu lambang yang harus kita pelajari betul-betul. Ya, dari orang yang telah menerima damai. Dari orang yang menyerukan bahwa Yesus adalah Raja, bahwa Yesus adalah Allah yang memberikan keselamatan kepada dia. Kenyataannya mereka akhirnya menyalibkan Yesus. 6 hari kemudian, dalam Yohanes 19 ayat 15, maka berteriaklah mereka, enyahlah dia, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Lalu kemana orang-orang yang bersorak-sorai? Raja Salem, kemana dia? Anak Daud, kemana dia yang menyelamatkan dunia? Kemana? Seminggu sudah mulai ada perubahan. Yesus menangis. Siapa yang ditangisi? Kalau dulu yang ditangisi adalah kota Yerusalem. Sekarang ini yang ditangisi adalah jemaat. Yang ditangisi adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang kadang-kadang menyorakan sorak, hebatlah Daud, Raja Daud. Hebatlah Yesus Kristus. Dia adalah raja di atas segala raja.
Dia tabib di atas segala tabib. Dia juru selamat saya. Tapi bibir yang bersorak ini tadi, dalam waktu yang sekejap, dia bisa mengatakan, salibkan dia. Berapa banyak orang yang percaya tentang Yesus sebagai juru selamat, tetapi mereka menjual Yesus dengan keberadaan mereka. Jadi jangan kita hanya menyalahkan orang-orang yang berada di Yerusalem, yang tadinya mengeluh-elukan hadirnya Yesus. Tetapi mari kita lihat hati kita. Kenapa mereka berani mengatakan salibkan Yesus? Karena mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Walaupun mereka melihat mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang timpang, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, memberikan pertolongan dengan berbagai macam pertolongan. Tetapi dia tidak mengenal Yesus secara pribadi. Sehingga bibir mereka dengan mudahnya mengatakan, salibkan dia. Salibkan dia. Banyak orang Kristen yang ikut Tuhan hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau di dalam bahasa Jawa dikatakan anut gubyuk. Yang lain ke utara mereka ikut ke utara. Yang lain ke selatan mereka ikut ke selatan. Yang lain ke timur mereka ikut ke timur. Tetapi mereka tidak tahu intinya. Mereka bisa menyanyi, mereka bisa bersorak, mereka bisa mengakui Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Mereka dapat mengakui bahwa doa mereka dapat didengar oleh Allah. Tetapi setelah mereka dijawab oleh Allah, apakah mereka mengenal Yesus? Apakah mereka benar-benar mengenal Dia? Sehingga dalam Wahyu 3 ayat 20, aku mengetuk pintu hatimu. Kalau kamu buka, aku masuk. Jemaat yang besok Jumat akan peringati Jumat Agung, periksa hati. Apakah Yesus masih ada di dalam hatimu? Apakah iman di dalam nama Yesus masih hidup? Masih tumbuh, masih mampu untuk perisai di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya sekedar ikut Paskah, kita hanya sekedar ikut Jumat Agung. Mungkin di Jumat Agung kita akan menangis, tetapi tangisan yang keluar, air mata yang keluar ini hanya air mata yang keluar. Tidak ada hati yang menyambut dia. Hari ini, jangan menertawakan orang-orang Yerusalem. Tetapi hari ini, Rajamu datang. Apa yang akan kau bagikan? Apa yang akan kau berikan di saat Rajamu datang? Apa cukup mengeluh-elukan dengan mengatakan, Hosana, Raja Daud, Raja di atas segala raja? Apakah hanya sekedar itu? Atau Tuhan, aku berikan hidupku kepadamu. Karena Engkau yang memberi aku keselamatan. Baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Aku merayakan Engkau. Bukan dengan hura-hura. Tetapi aku merayakan Engkau dengan hati yang aku persembahkan kepadamu. Hari ini Nabi Zakaria menubuatkan 100 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah dikatakan bahwa nanti suatu saat akan ada seorang yang disambut, dielulukan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang. Dan hari ini Tuhan juga
mengingatkan kepada kita. Sorak-sorai yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria itu terjadi dalam ibadah ini, ibadah hari ini. Yesus melihat Yerusalem kita. Yesus melihat hati kita. Mungkin kita tidak membawa daun palem. Mungkin kita tidak merayakan dengan sorak-sorai gegap gempita. Tetapi Yesus melihat hati kita. Serahkan hidupmu. Serahkan hatimu. Agar Yesus bertahta di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di saat Engkau menjelang masuk Yerusalem, Engkau menangisi Yerusalem. Dan saat ini pun Engkau masih menangisi kami, Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang kadang-kadang kami hanya sekedar ikut bersorak, bernyanyi. Tetapi hati kami masih tertutup. Maka hari ini Tuhan, Engkau menegur kami. Supaya kami dapat membuka hati. Kami tidak menjadi tempat yang durhaka. Yang hari ini menyembah Engkau. Tetapi besok kami menjual Engkau. Kami ingin ikut Engkau. Selama hidup kami. Meteraikan Tuhan. Agar apa yang kami inginkan ini. Terus kami bawa. Terus kami kerjakan. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita telah selesai menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Hati kita telah kita siapkan sebagai Yerusalem. Dan sebelum kita selesai, ada beberapa pengumuman yang perlu kita dengar. GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Maka bagi Bapak Ibu yang belum bergereja, kami mengundang supaya Bapak Ibu bergereja bersama dengan kami. Menyerahkan Yerusalem kita, menyerahkan hati kita untuk Tuhan kita. Lalu hari Selasa, setiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Hari-hari ini sudah sampai di surat 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ayo jemaat yang belum ikut, silakan ikut. Hebatnya Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus yang hidup sampai hari ini. Yuk kita pelajari bersama. Tiap hari Jumat ada ibadah pendalaman, ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Di tiap rumah tangga, bagi Bapak Ibu yang rumahnya kepingin digunakan untuk doa, silahkan daftar kepada pengurus supaya didaftar. Lalu yang satu lagi ada ibadah cabang. Bagi Bapak Ibu yang dekat dengan cabang, kepingin ke cabang, silahkan. Supaya kita sama-sama menyiapkan hati sebagai Yerusalem. Damai ada di dalam hati kita. Lalu tiap hari Sabtu ada ibadah kaum muda. Youth, ibadah youth dengan nama Revive Generation. Ibadah muda ini ibadah yang berkreatif Bapak Ibu. Jadi kalau putra putri Bapak Ibu seusia anak-anak remaja, muda dewasa, yuk masuk. Supaya kita punya pengalaman rohani yang dikemas dengan kreativitas anak muda. Pokoknya rame deh. Mari kita ikut meramaikannya.
Itulah pengumuman yang dari GBS Haleluya. Nah, mari kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pimpin kami belajar firman-Mu. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah berikan keamanan, kedamaian. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Dalam tugas-tugasnya, pekerjaannya, pelayanannya. Berkati beliau ya Bapa. Kami tetap berdoa untuk TNI Polri yang mengamankan negara kami. Berkati tugas-tugasnya. Berkati beliau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah berkati ibadah kami. Kau telah berkati ibadah online ini Bapa. Supaya ibadah online ini dapat dibuka oleh semua orang yang kepingin, yang rindu untuk menikmati hadir-Mu di dalam hati mereka. Nah, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Namun sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Sugito. Kiranya Tuhan jamah kakinya biar kuat dan juga tidak mengalami sesek lagi. Sehingga mereka boleh beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih pasca operasi usus Tuhan. Belum berani datang ke gereja. Karena kalau duduk masih belum kuat. Kami berdoa untuk Ibu Arin yang tulang-tulangnya mengalami kerapuan. Tolong Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutresno gagal ginjal. Kami berdoa untuk Pak Ngadiman yang juga mengalami sakit stroke Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ishak yang sudah sepuh. Mereka masih ingin untuk ibadah. Mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Maka pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga bersyukur Engkau telah menjamah Pak Gito, Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Satinem, Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Mereka telah bebas dari sakit penyakitnya karena jamahan-Mu. Mereka siap untuk menjadi penginjil-penginjil-Mu yang memberitakan berita sukacita. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberkati mereka. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami tetap mengatakan bahwa Allah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu Engkau mengatakan Engkau diberkati. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Dan jika engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.